Sementara ini akses data tertutup, hanya orang-orang tertentu yang melihat. Dan parahnya lagi, menurut saya sebuah ironis ya, apakah ini itu relatif. Kalau menurut saya hari ini ada sebuah pengumuman, mulai besok hingga hari Rabu semua pasar tradisional diliburkan. Semua pasar tradisional diliburkan, tidak boleh berdagang. Itu semakin masyarakat semakin panik menurut saya. Nah, masih tetap bersama kita Pak Susiawan, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, ada Bung Arwindo dan sekaligus juga Prof. Bernard, dan juga beberapa wartawan yang hadir di sini. Sebelum kita kembali, ada yang menarik yang terjadi juga di masyarakat, mulai dari pembicaraan kita awal bahwa ternyata yang kita rawat hanya tubuh, maka timbul berbagai macam pengobatan untuk tubuh seperti mencuci tangan, kemudian ada jamu, ada obat-obatan dan lain sebagainya. Padahal kita juga tahu bahwa jiwa ini sangat penting untuk disehatkan terlebih dahulu, sehingga dengan jiwa yang sehat bukan hanya akan membimbing kita untuk membantu tubuh kita menjadi lebih sehat, tetapi juga membantu kita untuk saling mengasihi satu dengan yang lain, melayani, menjaga diri masing-masing, sehingga kita semua dapat mengatasi virus ini secara bersama-sama. Bukan hanya dalam pemerintahan, tetapi juga organisasi masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat, dan juga per individu di dalam rumah, keluarga, dan lain sebagainya. Ini penting sekali. Mungkin ini akan sedikit kita perpanjang karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga dari para sahabat Rumah Pancasila dan juga warga masyarakat, dan juga ada kendala-kendala di dalam peliputan yang dilakukan oleh wartawan di lapangan. Mungkin saya persilakan dulu kepada wartawan sehingga nanti bisa Pak Susiawan untuk menganalisis kira-kira kendala-kendala apa yang dihadapi oleh para wartawan di dalam meliput permasalahan-permasalahan yang terjadi sehubungan dengan merebaknya virus corona di masyarakat pada saat ini. terima kasih Bang Yusef. Saya Imam dari Rakyat Merdeka Online. Ketika Wali Kota dan Forkominda Kota Semarang pada hari Kamis yang lalu meluncurkan website dengan siaga corona Semarang kota.go.id, sama seperti tadi Mas Eka, kita terjebak pada data. Ketika kita buka klik dari item per item, terutama yang kita buru adalah data ODP dan PDP. Kita klik, ternyata ada jumlah, tidak terpampang secara detail dengan alasan bahwa umpamanya yang setelah sembuh, Pak Yusef, yang seperti beliau katakan, kita akan meliput yang sembuh, pasti kita kejar seperti itu. Tapi di sini otoritas tertinggi adalah kepada Ketua Gugus Satgas. Itu dalam hal ini yang bisa membuka akses itu adalah Forkominda Kota Semarang dan ketuanya. Kita sebagai jurnalis ketika ingin melakukan penelusuran data yang kesembuhan pasien, mungkin harapan saya ketika data pasien itu ada, bisa dimediasi oleh pemerintah Kota Semarang, tentunya dengan seizin pasien. Kita harapkan seperti yang sudah ada, kita kuatkan di situ untuk bagaimana mereka sembuh dalam arti kita liput, kita florkan kepada masyarakat apa yang membuat mereka itu sembuh ketika menjalani karantina, pengobatan corona. Itu yang penting. Tapi sementara ini akses data tertutup, hanya orang-orang tertentu yang melihat. Dan parahnya lagi, menurut saya sebuah ironis ya, apakah ini itu relatif. Kalau menurut saya hari ini ada sebuah pengumuman, mulai besok hingga hari Rabu semua pasar tradisional diliburkan. Semua pasar tradisional diliburkan, tidak boleh berdagang. Itu masyarakat semakin panik menurut saya. Nah, ketika kita tidak bisa mengejar sebuah data itu, ada informasi berikutnya, nah nanti pasti wartawan akan terjebak pada penutupan itu lagi, bukan kepada pasien yang benar-benar sembuh. Kalau di dalam data ini sudah ada yang ODP-nya sudah ada, yang dari COVID sembuh 2 orang di Kota Semarang. Menurut data dari website yang diluncurkan oleh pemerintah Kota Semarang, 2 orang. Nah, mengejar 2 orang ini aja jurnalis tidak diberi kesempatan akses untuk memberitakan, menguatkan kepada masyarakat Kota Semarang bahwa ini bisa dilawan.
Itu yang terpenting. Ini bisa dicegah, ini sangat Ya. penting bagi kita bersama-sama. Ya. Ini terima kasih Mas Imam. Saya langsung ke Pak Susiawan. Ini cukup menarik untuk kita bahas bersama-sama. Karena begini, ternyata data yang bisa diakses oleh jurnalis kita untuk kemudian membuat berita-berita yang positif bagi masyarakat, ini ternyata itu hanya dipampangkan data mengenai mereka yang sakit, penyebaran virus, bagaimana memberhentikan virus, dan juga mereka yang sembuh tetapi tidak secara mendetail menceritakan juga kronologis mereka yang sembuh ini pertama kenanya seperti apa, kemudian bagaimana mereka memotivasi diri dan juga bagaimana pengobatan yang dilakukan sehingga mereka mampu untuk sembuh kembali. Ini sangat penting juga bagi kita menghadapi. Kalau sekarang itu kemudian hanya pengumuman untuk membatasi interaksi kita, menutup tempat-tempat yang menjadi sarana kebutuhan publik seperti pasar dan lain-lain, ini akan membuat kekacauan baru di dalam masyarakat. Sehingga otomatis, betul dikatakan jiwa kita akan sakit, jiwa kita akan ketakutan. Maka bukan saja penyakit corona yang akan membunuh kita, tetapi penyakit-penyakit lain di dalam masyarakat akan timbul, termasuk di dalam tubuh. Ini sangat rawan dan bahaya. Maka oleh apa yang sudah disampaikan oleh Mas Imam tadi, apakah perlu ini Pak Susiawan bagi kita untuk memberikan suatu ruang menganalisa untuk memberikan informasi yang lebih mendetail, lebih baik, lebih fokus untuk membangun kebersamaan kita mengatasi virus ini secara bersama-sama. Dan apa langkah yang akan diambil Pak Susiawan sebagai perantara di antara masyarakat dan pemerintah agar benar-benar kita mendapatkan informasi yang baik? Ya, Seperti saya apa? kira situasi ini harus kita respon dengan cepat dan tepat ya. Sesungguhnya seperti tadi berkali-kali saya sampaikan, dalam situasi anomali informasi seperti sekarang ini, peran teman-teman media, pers, ya, ini sangat penting dan strategis. Untuk saatnya kita, teman-teman media ini menampilkan jurnalisme damai, peace journalism. Itu prinsipnya memaksimalkan kebenaran dan kebaikan dan meminimalkan keburukan dan hal yang merugikan. Ini Prinsip berbicara jurnalisme kalau Pak Susiawan minta kepada mereka sebagai media. Ya. Tapi kalau informasi dari pemerintah sendiri Makanya, kurang. ini saya akan mengawali dari situ. Oke. Itu Ya. idealnya yang mesti kita dorong dalam situasi sekarang ini adalah seperti itu. Ya. Ya. Oleh karena itu ketika kita bicara tentang data-data, angka-angka, hal-hal yang bersifat kuantitatif, Ya. ini semestinya memang tidak cukup. Hanya berapa yang sakit, berapa tambahan yang sudah sembuh. Ini sebetulnya tidak cukup. Harus diimbangi dengan informasi-informasi yang menggugah, mencerahkan, mengedukasi, membangkitkan semangat kita, kebersamaan kita. Ini semestinya, idealnya. Tetapi melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman wartawan ini, Ya. saya agak kaget ini. Ya. Kenapa justru teman-teman ini tidak mendapatkan akses ya secara proporsional ya untuk bisa menampilkan jurnalisme damai tadi. Ya. Ya. Nah, ini yang kan jadi masalah. data-data yang Ya. diberikan di website katakanlah di kota Semarang ya. Ini kan hanya data-data perkembangan jumlah pasien. Oh, ini yang yang masuk dalam ODP sekian, PDP sekian, Yang meninggal sekian, ya. Ya, Iya. ini hanya sekedar bicara angka-angka. Ya. Tetapi ternyata tidak menjangkau kepada aspek-aspek yang menyangkut bagaimana informasi tentang orang-orang yang sembuh tadi. Ya. Ini kan berkali-kali tadi saya sampaikan. Ya. Ini mestinya media kan penting menampilkan ini. Sangat penting. Sangat penting. Ya. Ini justru yang harus kita dorong itu ini menampilkan semangat-semangat orang-orang baik penderita maupun orang-orang di sekitar orang yang menderita ini bagaimana bisa mengantarkan penderita ini sampai sembuh. Ini kan perjuangan yang harus diceritakan, yang harus Betul, disampaikan perjuangan kepada ini publik. perlu diceritakan kepada Ya, Pak. oleh karena itu, karena saya baru tahu sekarang ini, artinya kok itu ditutup atau tidak diberikan ini loh. Ya, oleh karena itu Komisi Informasi tentu ini nanti akan langsung bergerak untuk mendorong ini, nggak boleh ini ditutup. Justru akses informasi terhadap, ya sekali lagi terhadap pasien-pasien yang sembuh, ini perlu disebarluaskan spiritnya, semangatnya, strateginya, caranya, bagaimana orang-orang di sekitarnya bisa mendorong
bagaimana mereka mendapat perlakuan yang baik sehingga mereka sekarang sudah pulih. Ini justru yang ini good news ini yang harus disampaikan, harus disampaikan. Bad news-nya. Ya. Oleh karena itu Satgas ini semestinya memfasilitasi. Memang tidak semua pasien sembuh itu tentu mau menceritakan atau membeberkan identitas pribadinya dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi kisahnya, semangatnya tanpa menyebutkan nama jelas. Sebutlah namanya Bunga kan bisa. Penderita X, penderita ini kan teman-teman wartawan yang tidak harus menyebutkan nama lengkap, tidak masalah. Ya, tinggal di daerah ini juga nggak masalah. Tapi bagaimana kisahnya, bagaimana semangatnya, bagaimana prosesnya, termasuk dulu kenapa dia bisa kena dan sekarang dia sudah dalam keadaan yang sembuh. Perjuangan orang-orang di sekitar dia, semangat dia ini kan yang perlu disebarluaskan. Oleh karena itu saya kira ini informasi yang sangat menarik. Kita akan mendorong supaya nanti gugus tugas ini juga memikirkan ini. Mungkin perspektifnya yang belum sampai, sehingga mereka masih berpikir ya ini kondisi biasa-biasa saja. Teman wartawan pasti butuh berapa yang sakit, berapa yang dalam pengawasan, berapa yang hari ini keluar tanpa ada perspektif lain. Betul. Ya, saya kira ini apalagi ini sudah ada informasi rencananya 3 hari ke depan pasar-pasar tradisional akan ditutup. Ini juga kan bisa menjadi salah mengerti di dalam masyarakat. Pemerintah harus menjelaskan dengan pasti seberapa besar pasar tradisional itu menyebarkan virus corona sehingga harus ditutup. Kenapa bukan mal yang ditutup? Kenapa bukan bioskop yang ditutup? Kok harus pasar tradisional? Padahal kita tahu bahwa penyebaran virus yang terjadi berdasarkan data yang mungkin hanya singkat dan sangat sedikit, itu kita tahu penyebaran virus di Jawa Tengah ini kan mulai dari sebuah seminar yang terjadi di Kota Bogor ya kalau saya tidak salah itu loh, bukan diakibatkan oleh pasar tradisional. Kalau kebutuhan masyarakat ini kemudian ditutup begitu saja tanpa adanya pengetahuan yang benar, maka tentunya terjadi kepanikan-kepanikan, masyarakat akan kekurangan kebutuhan pokok akan naik dan lain sebagainya. Ini perlu juga dipertimbangkan sehingga informasi harus benar-benar benar, jangan hanya main dilempar ke lapangan tanpa kalkulasi tentang akibat-akibat yang akan timbul, kemudian terjadi suatu dampak baru. Kita bukan mati karena virus corona, tetapi mati karena ketakutan. Ini yang bahaya. Dan cerita ini sebenarnya sudah disampaikan sejak zaman dahulu melalui berbagai macam ilmu filsafat ataupun kenyataan-kenyataan yang terjadi. Kita memang wajib untuk menjaga diri, tetapi tidak menutup diri seperti itu, Pak Sosiawan. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat Rumah Pancasila yang soal pasar tradisional ya, saya kira memang ini bukan hal yang sederhana karena itu ruang publik yang paling sulit untuk dihilangkan sekarang ini memang dan paling dibutuhkan masyarakat, Pak Sosiawan. Masyarakat dari yang paling bawah sampai juga yang paling atas itu membutuhkan itu, dan belum ada data yang menyimpulkan bahwa pasar tradisional ini menyebabkan penyebaran daripada virus corona. Belum ada data orang yang sakit ini dari pasar tradisional. Memang betul kita akan menutup akses, tapi ini perlu kejernihan berpikir bersama-sama. Apakah pemerintah kita kemudian mampu untuk menyiapkan kebutuhan pokok kita dari rumah ke rumah? Sehingga rasa ketakutan itu menjadi hilang, rasa nyaman menjadi ada bagi kita. Ini penting sekali juga bagi Komisi Informasi untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah dan rakyat sehingga kita tidak berdiri di dalam kecemasan. Ya memang itu perlu penjelasan yang betul-betul tepat, ya, rasional, bisa diterima oleh masyarakat, dan alasannya memang juga harus matang, ya. Artinya alasan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Harus dipertanggungjawabkan. Ya, jangan-jangan hanya itu hoax juga buat wartawan yang gitu. Analisa di pasar. Analisa ini analisa di pasar. Oh, ke pasar ya. Kalau Mas besok tutup 3 hari. Di Pasar Gang Baru. Oh, di Pasar Gang Baru. Ya, tadi udah. Makanya apakah ini kebijakan yang bersifat menyeluruh, apakah parsial, apakah ini inisiatif dari pemerintah atau dari asosiasi pedagang, atau ini juga perlu dijelaskan. Dijelaskan kepada masyarakat. Menutup pasar tradisional itu kan tidak sederhana. Tidak sederhana, atau hanya lokalisir daerah tertentu. Ya. Karena selama ini kita belum pernah mendengar ada penyebaran misalnya lewat pasar tradisional atau pasar
tradisional sudah dinyatakan sebagai wilayah berbahaya karena ini Ya. tempat berkerumunnya orang. Ini kan juga sekali lagi butuh penjelasan yang betul-betul harus matang. Ya, kepada masyarakat ya. Iya, Ya. ini nggak sederhana. Ya. Tolong diklarifikasi lagi apakah ini Benar ataukah tidak? benar atau tidak, secara keseluruhan atau parsial, atau kebijakannya seperti apa, kewilayahan atau total di Kota Semarang misalnya. Ya, nah oleh karena itulah kita meminta kepada Pak Betul. Susiawan Tapi sebagai ini ketua tentu komisi. menjadi perhatian kami. Nah, untuk bisa disampaikan kepada pemerintah Iya. apakah betul sehingga masyarakat bisa segera tahu. Betul, Pemkot harus betul-betul clear soal ini. Ya. Kalau memang itu kebijakan yang diambil, dasar-dasarnya kan juga harus Nah, kuat. seperti apa? Karena, Pertimbangannya kan juga harus matang. ya. Nah, karena ini informasi dari wartawan ya, Mas. Ya, tadi pagi saya di Pasar Baru. Oke. Pancasila